Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya Romo Rian SJ dalam resi tanggal 9 Oktober 2016. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 16. Saya akan bacakan teks tersebut bagi Anda semua. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara-saudari yang terkasih, satu kalimat terakhir dalam Injil, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Beberapa kali dalam Injil, setiap kali melakukan mukjizat, Yesus selalu menekankan hal itu. Imanmulah yang menyelamatkan. Iman menjadi kunci bagi karya keselamatan Allah. Iman adalah sikap pasrah kita kepada Allah. Sikap di mana kita membiarkan Allah berkuasa, bekerja, dan melakukan kehendaknya secara penuh di dalam diri kita. Kita semuanya memang menyatakan diri sebagai orang beriman. Tapi apakah sikap iman yang kita miliki seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan? Sikap iman kita kerap kali kurang tepat, sehingga banyak hal yang terlewatkan dari hidup kita. Banyak karya Allah yang tidak sampai kepada kita. Banyak rahmat Allah yang tidak kita nikmati, karena bukannya Allah jauh dari kita, tapi karena kita memposisikan iman kita dalam tempat yang kurang sesuai. Kita lihat 10 orang kusta, semuanya datang kepada Yesus. Semuanya memohon supaya mendapatkan pertolongan dan kemurahan hati Allah. Dan Yesus tergerak hatinya. Mereka semuanya menjadi sembuh. Tapi lihatlah, hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus, yang bersyukur dan memuliakan Allah atas segala karya agung yang boleh dinikmatinya. Dan orang itu adalah orang Samaria yang selama ini justru diasingkan, tidak diperhitungkan,
bahkan dianggap sebagai kelas 2. Namun dari orang yang tidak diperhitungkan ini, justru tampaklah penghayatan iman. Iman bukan soal kemampuan kita untuk meminta kepada Allah, keberanian kita untuk terbuka dan menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah, tapi lebih dari itu, yaitu keterbukaan kita terhadap rencana dan kehendak Allah. Ketika kita sungguh beriman, maka kita pun akan mampu melihat segala karya Allah dalam hidup kita. Bahkan apa yang kita terima dari Allah, kita anggap bukan sebagai hak kita, melainkan kita syukuri sebagai karunia Allah. Hal inilah yang kerap kali tidak ditemukan dalam diri kita yang mengaku diri beriman. Kita selama ini menganggap bahwa segala tindakan doa ibadah kita menjadi kunci bagi kita untuk memaksa Allah bertindak seturut dengan keinginan kita. Iman kita justru menjadi pengikat kebebasan Allah. Iman kita justru menjadi kontrol bagi Allah untuk bertindak bagi kita. Hal ini yang tidak sesuai. Iman berarti kita membiarkan Allah dengan kasih, kuasa, kehendak, dan kebebasannya melakukan karya keselamatannya di dalam diri kita. Ibadah, doa, dan segala olah kesalehan kita merupakan tanda bahwa kita beriman kepadanya, bukan suatu sokongan bagi Tuhan untuk melakukan sesuai dengan kehendak kita. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita menjadi orang Samaria yang senantiasa bersyukur kepada Allah untuk segala karunia yang kita terima, atau kita sama seperti 9 orang kusta lainnya yang langsung melupakan Tuhan ketika kita memperoleh banyak hal yang kita nikmati dalam hidup ini? Marilah kita bersama-sama memperbaiki sikap iman kita, semakin terbuka untuk segala karya Allah, bahkan terbuka untuk menerima apa yang diberikan Allah, menerima apa yang tidak kita minta, bahkan tidak kita harapkan dalam doa-doa kita. Karena yakinlah, di dalam iman kita akan mampu melihat bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Semoga saudara-saudari sekalian semakin diteguhkan di dalam iman yang benar di hadapan Allah, sehingga berkelimpahanlah berkat Allah untuk saudara-saudari, untuk kehidupan saudara-saudari selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.